kalau saya di proses desain saya ya itu selalu ada, kita lihat bagaimana aktivitas pengguna ya, setiap harinya seperti apa, terus arah mata angin, arah matahari, gitulah. Itu mesti kita analisa dulu, lalu keluar denah gitu. Harus ada daerah tangkapan air hujan dulu di lahan tak. Tapi kan kebanyakan sekarang tuh langsung ditutup semua, resapan air hujan tidak masuk ke lahan. Jadi limpasan air hujan itu jatuh langsung seluruhnya ke jalan. Jalan ini kan volumenya berapa sih? Berapa lebar, berapa panjang? Sedangkan ada rumah yang harusnya lahan-lahan kita itu harusnya menyerap air hujan dulu. Bagaimana dia setiap hari, bagaimana kesehariannya dengan anak-anaknya, misalnya dengan keluarganya, lebih personal lah. Dia suka hobinya apa? Itu yang paling mendasari perbedaan antara desain A dengan desain lain gitu. Keterlibatan masyarakat dan keterlibatan arsitek di masyarakat juga itu menjadi penting sekarang, sehingga teman-teman bisa mengetahui peran arsitek itu sendiri seperti apa sih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan wartawan media. Saya tidak konsentrasi ini opening ini gara-gara tamuku satu ini. Setelah 1 bulan, 2 bulan saya undang beliau. 2 bulan saya undang beliau. Pak Api lagi saya undang Pak Hari langsung mau datang. Siapakah calon-calon para anggota dewan? Cepat dia ini Kak. Tapi kawan saya sudah temanku lama aku mau berteman sama dia. 2 bulan saya undang baru dia mau datang. Ada kawan lama saya, staf pengajar di Muhammadiyah, arsitek pula. Sekarang mentang-mentang lagi panas pilkada, orang dia juga lagi panas-panas untuk jalan sebagai Ketua Ikatan Arsitek Indonesia. Ada Nyung Ramadan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia kasih bagus-bagus lagi suaranya. Dia kasih bagus-bagus lagi suaranya di mic. Jangan kau suka gugur dulu nih. Ya kasih gugur Yun. Sehat? Ya siap, alhamdulillah. Sehat. Banyak sekali alhamdulillah. Amin ya Allah. Semoga didengar doanya sahabatku ini. Yun, saya mau ngobrol-ngobrol tentang, jadi sebenarnya waktu bulan puasa itu sempat bayangkan bulan puasa. Agustus kemarin kan sempat saya undang tuh. Iya, siap. Karena sibuki banyak proyek. Sok-sok bilang saya di luar kota padahal di Bali. Luar kota, men. Luar kota. Iya. Itu luar pulau namanya. Ternyata dia di Bali. Sebenarnya saya awalnya tuh tertarik mau ngomong-ngomong tentang arsitek. Oh, siap. Saya memang orangnya. Iya, siap. Siap. Oke, lanjut. Saya dekat sekali sama arsitek. Istri saya satunya arsitek kan? Masya Allah. Iya. Mendiang mertuaku dua-duanya arsitek. Betul. Nah, saya tidak mungkin undang mertua saya, kan sudah meninggal. Istri tahu. Istriku PWK. Oh iya, siap. Ini sebenarnya dari dulu tuh saya selalu tanya ini, Yun. Arsitek tuh seniman atau teknokrat? Pertanyaan. Iya kan? Arsitek itu profesi. Iya, oke. Tapi saya bisa hitung kau sebagai teknisi kah, teknokrat kah, atau seniman? Karena kan arsitek ya profesi sebagai arsitek. Profesi sendiri kayak dokter, pengacara, arsitek. Tapi mungkin base-nya ada seni di situ yang dikaryakan. Tapi karena ada pendidikan yang dilalui untuk disebut arsitek gitu ya. Itu karena ada pendidikan yang dilalui maka disebut arsitek. Dan sebenarnya tidak langsung bisa disebut arsitek karena sekarang itu harus melalui, kalau yang sekarang lulus dia harus ikut program profesi dulu. Oh begitu. Iya. Kayak pengacara begitu dia ada pendidikannya baru bisa dibilang arsitek. Sekarang ikut program profesi dulu, pendidikan profesi arsitektur atau pendidikan profesi arsitek gitu ya, PPR. Habis itu dia lanjut ke magang lalu masuk. Begini. Waktu kau memilih jurusan ya berarti jurusan arsitek, fakultas teknik tuh kau memang saya mau jadi arsitek kah? Atau kecelakaan tiba-tiba masuk ke situ? Lulus jasanya di sini nih. Kan ada kan? Ada kan? Nggak kecelakaan juga kali. Nggak, tapi memang kalau saya pribadi memang mau jadi arsitek sih dari. Kenapa?
Dari kecil, kalau dari kecil tuh saya mau jadi arsitek. Kalau kita tanya serius, kita tidak pernah, kita waktu dulu sekolah tidak pernah bahas profesi, tidak pernah kita bahas. Yang kita bahas itu bagaimana pramuka dan lain sebagainya. Dulu kita begitu kau lihat pohon, kau mau manjati. Astagfirullah. Iya serius ini. Terlalu buka-bukaan Bapak. Iya. Tolong ada filternya boleh. Kapan kau bilang saya mau jadi arsitek? Dari kecil. Dari awal. Iya, karena siapa referensimu waktu itu? Bapakku itu sebenarnya arsitek, tapi beliau tuh di pemerintahan. Oke. Tapi saya sering melihat dia sketch gitu ya, sketsa. Jadi di situ saya tertarik sih. Jadi kalau beliau membuat sketsa atau apa, saya biasa main di sekitarnya. Dari waktu kecil, jadi profesi arsitek saya sudah kenal dari kecil. Dari kecil, darah biru lah ceritanya ini. Arsitek kan dokter ada itu. Iya kan bapaknya dokter, anaknya dokter. Darah biru, arsitek darah biru gitu ya. Iya darah itulah. Nah, kok kenapa ini? Nggak bisa kalian mata tadi. Kok kenapa nih? Tunggu, emang gak bicara serius sih? Serius. Serius banget, gila. Jadi inspirasinya? Iya dari awalnya tuh arsitek, bapak. Iya. Jadi saya lihat dia meskipun dia di pemerintahan, tapi saya suka aktivitasnya. Saya suka lihat dia banyak pulpen berwarna gitu. Itu menarik buat saya anak kecil. Makin sekolah, makin SMA memutuskan untuk memilih jurusan, ya tidak ada pilihan lain, arsitektur emang. Pilihan kedua waktu itu kan dulu istilahnya apa kita nih? UMPTN apa sih? Dulu SPMB dulu kita tuh. Enggak, apa kayak zaman SPMB dulu kita sama. Oh iya. SPMB dulu kita. Bukan yang zaman sekarang apa saya juga tidak tahu. Iya. Zaman sekarang iya. Saya begitu memang arsitektur. Satu ji. Saya bilang kalau enggak lulus kayak udah sekolah kok. Masa? Ya, kalau saya saking maunya itu. Iya. Karena maksudku saya dari kecil memang terlihat nih kau suka gambar. Suka juga, jago juga tidak ya. Jujur ya. Nah maksudnya tidak ya, lebih banyak yang lebih jago. Cuman memang saya ada interest di situ. Saya suka dunia arsitektur. Saya suka lihat bangunan-bangunan. Saya suka diceritakan gitu-gitu. Tadi tuh disebut arsitek kalau sudah melewati pendidikan. Iya, pendidikan arsitektur kan tidak bisa arsitek itu tidak dilalui dengan kursus gitu, nggak ada. Jadi harus pendidikan sarjana arsitek ya. Pendidikan arsitektur S1 gitu ya. Kalau zamannya saya dulu itu setelah lulus bisa magang, bisa apapun gitu kan, nggak bisa langsung. Serius ini kayak iya. Serius kan juga bisa magang, bisa apa magang, segala macam. Nah semenjak 2000 kita undang-undang arsitek sudah ada sejak 2017. Dari setelah itu dibuatlah jalur-jalur gitu ya. Maksudnya sudah dibuat enaknya mereka adik-adik yang sekarang itu udah dibuat jalurnya. Jadi begitu memang dia ingin jadi arsitek, kan sarjana arsitek bisa jadi apa saja ya. Iya kan, sarjana arsitek sama jadi dengan sarjana yang lain kan, bisa jadi pengusaha, bisa jadi apa gitu kan. Nah kalau memang dia memutuskan untuk jadi arsitek ya kalau bisa langsung ambil jalur profesi arsitek biar segera memantaskan diri menjadi arsitek gitu. Nanti setelah itu ada ujian kompetensi dan seterusnya. Tapi kalau sekarang masa-masanya adalah masa transisi dari sebelum diatur, belum pernah diatur sama sekali. Oh ini belum pernah diatur? Iya, karena kan undang-undangnya ada baru 2017 kan. Jadi barulah di periode ini masih baru lah. Baru sosialisasi. Sudah 3-4 tahun terakhir itu sudah dilaksanakan itu. Kau mengidentifikasi dirimu sebagai arsitek sudah berapa lama? Tidak, mungkin tepatnya mengkerucutkan diri menjadi arsitek. Jadi sebelumnya kan Bapak tahu saya penjual makanan. Iya. Tunggu, ini pengumuman ya, pengumuman. Ini pengumuman. Siapapun yang belum pernah coba namanya sushi biscuit keluar kok dari Makassar. Ya, jadi saya lebih cenderung berada di industri kreatif sebenarnya. Begitu lulus begitu lulus di industri kreatif, arsitektur tetap jadi kayak freelance tetap, tapi abis itu buka usaha kuliner, bikin film gitu kan. Saya juga ikut bikin film, ikut event juga beberapa kegiatan gitu kan. Tapi saya merasa itu terlalu lebar, jadi saya mengkerucutkan diri. Saya ingin dikenal sebagai siapa gitu. Akhirnya dalam perjalanan setelah saya lalui itu semua, saya memutuskan bahwa saya
saya harus fokus di satu bidang biar kalau semakin ini apa terus toh dikerjakan bisa semakin mengerucut, semakin jelas arahnya dan saya komitmen untuk berada di arsitektur. Oke. Sekian pertanyaanku belum tanya. Kok ada susahnya bicara sama kau. Mengerucutkan diri berapa lama Mi? Oke. Kau berani bilang saya arsitek tuh sudah berapa lama? Kalau sebenarnya kalau kita mau bilang kita arsitek tapi belum punya STRA ini harusnya sudah tanda registrasi arsitek, kayaknya agak-agak di publik ya, agak-agak sulit gitu. Nah, jadi begitu saya sudah punya STRA, kita baru memutuskan kalau memperkenalkan saya arsitek gitu, karena sudah ada surat tanda registrasi itu sebagai itu arsitek. Berapa lama? 2021 itu sudah, tapi semenjak 2015 terakhir itu saya kembali ya. Jadi begitu lulus, saya kan lulus 2007 saya sebenarnya terus di dunia arsitektur itu terus tidak pernah meninggalkan. Tidak pernah meninggalkan karena saya langsung kerja di pernah kerja developer, konsultan, kontraktor gitu ya. Jadi di 2000 habisnya itu saya buka usaha sushi gitu ya. Saya fokus di situ, bikin event, bikin film dan semakin lebar gitu. Jadi di 2017 itu saya kayaknya saya mesti tinggalkan satu persatu ini. Bukan tinggalkan sih, maksudnya mengerucutkan diri. Suami yang ngurus itu. Ya, sama-sama. Tetap sama-sama bisa menjalani sendiri. Nah, kenapa saya tanya itu sebenarnya Yun? Iya. Saya enggak bisa serius lagi kau Yun. Iya. Nah, kenapa saya tanya itu sebenarnya saya mau tanya tuh ini Yun. Kan tadi tuh kayak misalnya ada ID toh? Ada ID itu untuk dokter. Kok tidak bisa praktek nih kalau tidak ada izin dari ID? Nah, kok kalau saya tangkap dari kalimatmu itu, kok tidak bisa berarsitektur? Apakah tidak bisa? Iya, secara administrasi, secara SIM ya, secara kasarnya gitu ya. Mohon maaf kalau saya salah ya. Jadi kalau secara kalau nggak punya SIM nggak bisa berpraktek gitu ya. Sebenarnya nanti setelah STRA ada lisensi namanya. Lisensi itu diatur di pemerintah di kabupaten provinsi dan kabupaten gitu. Dia ranahnya di provinsi. Kalau STRA itu surat tanda registrasi itu di nasional kan. Bukan Dewan Arsitek Indonesia yang mengeluarkan. Nah, kalau di provinsi sendiri nanti adanya lisensi. Jadi kalau misalnya ini saya awam ini misalnya toh ada tanahku mau bangun rumahku ini ceritanya. Bolehkah misalnya anak baru lulus dari teknik arsitek saya bilang, gambarkan Kak dulu. Yang terjadi banyak seperti itu. Cuman kalau saya sebaiknya carilah arsitek yang punya STRA. Kayak dia sudah punya izin kan. Dia punya, bukan izin ya, punya registered bahwa dia registered arsitek, jadi bisa bertanggung jawab penuh atas karyanya. Apa bedanya? Makanya kan pertanyaan jadi begini, STRA itu ada uji kompetensi sebelumnya. Saat dia punya STRA, berarti dia lulus dengan ujian kompetensi, dan ujian kompetensi itu kan banyak keahlian yang mesti kita miliki kan. Nah, sekarang kalau misalkan sarjana arsitek ya bisa-bisa aja sebenarnya, cuman sebaiknya biasanya sarjana arsitek tuh memanggil atau ditemani oleh mentor yang jadi tidak bisa berdiri sendiri, karena dari proses itu banyak transfer knowledge ya gitu, supaya mereka saling mengisi gitu. Gimana kan ceritanya? Jadi kayak kalau misalkan kita mau bikin dulu kan IMB namanya ya. Iya. Atau sekarang PBG atau ada namanya. Minum ki ada minum tadi. minum ki. Bagus sih suara ini. minum ki. Seret sekali saya dengar. Sumpah, kayaknya ini podcast paling rame deh. Seret sekali itu sedang. Lanjut. Iya, jadi Kak, kita mau bikin bikin rumah dulu misalnya. Bikin rumah. Dulu IMB ya, sekarang PBG gitu. Jadi berubah ya. Iya, persetujuan bangun gedung. Jadi itu biasanya diminta siapa arsiteknya, dan arsitek di situ di kop gambar itu harus yang ber-STRA. Dan itu ada ujian, namanya ujian dengan ahli. Ada ujian yang kita ujian ya tanda kutip, dengan memperhadapkan bagaimana desain, bagaimana struktur. Jadi STRA ini kayak obat nyamuk. Kenapa obat nyamuk? Iya, jaminan mutu. Lah iya dong. Iya kan ada kan obat nyamuk tuh. Iya kan? Itu maksudnya ya. Iya. Supaya masyarakat aman begitu, kok tidak sembarangan pakai arsitek gitu. Harus pakai yang ber-STRA saya kalau supaya
prosesnya di kemudian hari saat memang mau membuat izin itu kan tidak mengulangi proses lagi atau proses desain gitu kan membuang waktu membuang waktu yang panjang. Mahal pula arsitek itu kan. Siapa bilang? Langsung tuh. Jagona langsung coba bilang. Mahal bos. Kata siapa? Mahal bos. Enggak loh. Manja loh. Mahal. Enggak dong. Jadi sebenarnya kalau kita pakai arsitek dari sudut pandangku ya udah pasti. Ya. Itu sebenarnya jauh lebih efisien karena dia kan konsultan ya base-nya adalah konsultan arsitek tuh kalau saya ya. Jadi kok lebih efisiensi terhadap biaya bisa jadi efisiensi terhadap waktu yang digunakan atau justru kok dengan menggunakan arsitek kok mendapatkan kenyamanan yang tidak kau dapatkan kalau langsung bangun tanpa mengetahui misalnya aktivitasmu. Terus kita kan ada kalau saya di proses desain saya ya itu selalu ada kita lihat bagaimana aktivitas pengguna ya setiap harinya seperti apa, terus arah mata angin, arah matahari gitulah. Itu mesti kita analisa dulu lalu keluar denah gitu, layout gitu. Jadi apa sih? Ya kamu apa sih? Iya begitu. Iya sih. Serius sekali gitu saudara. Iya, saya siap-siap ada pertanyaanku berikutnya ini. Saya siap-siap. Next question. Nah, terus. Jadi begitu kalau saya arah mata angin. Ya itu menjadi pertimbangan kita untuk membuat layout. Jadi tidak semerta terus jadi denah atau apa gitu yang kita dapatkan. Banyak nih orang datang ke sini runtuh ini podcastku karena kau datang. Ya harusnya kan yang serius gitu ya. Kenapa jadi lawak gitu? Lanjut. Oke. Lanjut. Dari lama kok kan sudah berapa? Kalau saya berasumsi sudah ratusan bangunan lah yang kau bikin toh. Dari ratusan bangunan ini yang mana paling kau banggakan? Yang mana menurutmu? Semuanya saya suka Ji. Yang paling. Ada yang paling sama aja. Tapi saya ada satu rumah, itu teman kita juga. Siapa? Ada teman kita. Ya salah satu klien kita. Tapi kayaknya Bapak kenal ya. Itu yang kenapa saya suka karena cukup menantang dari segi site. Jadi kecil. Luas lahannya itu cukup tidak terlalu besar. Kurang lebih hanya 4x8 meter aja. Iya kecil. Ya lebih besar studio ini. Betul kan? Betul ini kan studio luar biasa, masya Allah, tabarakallah. Isi mak. Ini rasa bersalahmu 2 bulan saya undang tidak datang. Serius kan? Lebih besar dari lebar masih lebih besar. Nah itu saya suka bukan semuanya saya suka Ji. Sekali lagi ya. Nanti kenapa bukan? Yang paling. Nggak ada Ji yang paling ini karena menantang. Oke. Jadi site-nya kecil, terbatas, 4x8 kurang lebih dengan kebutuhan dia yang A, B, C gitu banyak ya kita coba penuhi dan alhamdulillah dia buat sesuai dengan apa yang kita desain gitu. Jadi memang beliau nurut tanda kutip. Jadi akhirnya dia juga bisa merasakan manfaatnya dengan situ gitu. Ini dan saya lanjut sedikit dan setelah dari project tersebut itu bercabang lah dari project-project yang lain karena dia cukup tempatnya mungkin sering dilalui oleh banyak orang di dalam perumahan gitu. Pintu rezeki itu. Iya, bagus ya salah satunya lah. Terus karena dia kecil terus yang saya suka dia kayaknya kalau nggak salah itu sebelum Covid. Nah, masa Covid itu kan orang tuh jadi lebih aware sama ruang terbuka, cahaya, kebutuhan cahaya dan segala macam. Jadi itu terpenuhi di rumah itu. Jadi banyak orang yang saya jadikan itu bahwa rumah itu cukup secara imajinasimu dapat gitu ya? Iya, imajinasi oke lah ya, bisa lah. Cuman maksud saya dengan rumah yang kecil itu tapi terpenuhi semua kebutuhannya itu. Ini Yun, kan kau sudah berhadapan dengan banyak orang ini toh untuk dibikinkan anunya. Saya tahu banyak proyekmu Yun. Amin ya Allah. Nah,
Kan cuman kan kadang-kadang yang punya rumah tuh, saya mau kasih begini, saya mau kasih begini, saya mau kasih begini, toh. Tapi kan secara teori nggak masuk tuh ceritanya. Toh apa yang menurutmu orang mau, selalu mau ini ceritanya, tapi secara teori nggak masuk. Ya biasa tuh yang paling sering kayak mungkin tinggi-tinggi plafonnya, karena dia rasa lebih masuk udara gitu. Tapi kan kalau kita menceritakan analisa gitu ya, ya tidak sepenuhnya seperti itu. Itu paling sering, itu cukup sering. Kebutuhan orang kan setiap orang berbeda ya. Itu dia. Jadi kayak mereka karena berdasarkan kebiasaan saja melihat saya mau 2 kamar, 3 kamar dan seterusnya gitu ya, tanpa tahu bahwa anggaplah contoh misalnya ruang tamu gitu. Saya malah biasa tanya balik, kita masih pakai ruang tamu tak gitu. Sekarang sudah tidak ada ruang tamu ya? Trennya. Maksudnya langsung biasa tuh langsung family, karena sekarang orang tidak bertamu lagi kan. Kebanyakan ketemu di luar, di kafe gitu kan. Jarang. Maksudnya kalau kita lihat tren lah sekarang, kita lebih arisan tuh tidak di rumah lagi. Arisan tuh di kafe saja. Kawinan di hotel gitu kan. Jadi ruang tamu tuh mungkin hanya untuk dipakai untuk menerima paket. Kenapa kita nggak buat ruang buat paket gitu aja? Ada ruang tamu gitu, supaya begitu dibuka pintu tidak langsung kelihatan seluruh isi rumah. Jadi buat paket aja. Jadi kita punya privasi bisa lebih terjaga gitu. Iya. Begini pertanyaan pernah. Rumah ideal tuh yang bagaimana? Dia disebut dengan ideal tuh kalau tergantung. Kalau saya lihatnya tergantung si penghuni. Dia merasa itu ideal karena kebutuhan ruangnya kah, atau kebutuhan ruang terbukanya kah gitu. Karena kalau saya sih pasti, kalau saya melihat yang penting sirkulasi dalam ruang itu enak, tidak sepenuhnya 24 jam menggunakan listrik. Listrik. Terus saya lebih kayak bagaimana dampak bangunan tersebut terhadap lingkungan sekitarnya. Adakah ruang-ruang terbuka untuk menangkap air hujan misalnya, kan selama ini orang tuh membangun iya kan. Sekarang kalau ada banjir, yang disalahin siapa gitu. Padahal kan kalau kita lihat di pembangunan, dilihat di peta aja dari tampak atas Google Earth aja, itu kan lebih besar perumahan ya. Kalau kita lihatnya tanah-tanah rumah gitu. Dan rumah-rumah kita sekarang ya air hujan tuh langsung jatuh ke jalan, tidak ada ruang terbuka untuk menangkap air hujan dulu dari tanah kita baru masuk ke jalan. Jadi kayak ceritanya semua langsung turun ke jalan, ke got gitu. Karena ada kanopi, ada apa gitu kan. Jadi akhirnya jalan itu tidak bisa lagi menampung air hujan jika curah hujan tinggi. Serius kan? Kenapa? Bingung saya. Saya sedang memperhatikan kalimat-kalimatmu ini, Yun. Saya ini host, Yun. Apa saya harus tanya itu dari jawabanmu, Yun? Saya harus serius tanggapi kok ini. Astagfirullah. Iya, ini serius. Terus kenapa aku ketawa terus lihat mukaku? Karena gue serius bergerut gitu ya. Jadi kayak semakin tidak masuk di akal ini yang saya jawab. Gila kan, ini kayaknya podcast paling ayo mantap. Serius sekali podcast ini. Enggak, ini serius bermutu ini. Iya, terus kenapa ketawa? Tidak, ini mungkin karena sudah terjalin hubungan kita selama kan. Ya begitu. Jadi area tangkapan air hujan itu tidak langsung. Toh ini kayak serius kamu jalan. Oke, lanjut. Harusnya tuh air hujan tuh kau terima dulu di dalam lingkunganmu, dalam lahan rumahmu, baru dia diteruskan ke jalan. Harusnya begitu. Ini kesalahan, maksudku ini kesalahan umum kah? Bukan kesalahan, tidak diketahui, tidak dipahami secara luas. Iya, harus ada daerah resapan air hujan dulu. Tidak semua debit air itu masuk langsung ke jalan kan. Akhirnya kan sekarang kalau 2 atau 2-3 jam hujan langsung banjir kan. Karena kebanyakan ini analisa saya. Aku mau bicara. Ini disclaimer memang. Tidak. Ya kan kalau tumpah semua. Sudah beda. Bisa ganti pertanyaan. Serius kayak ini.
Terus resapan air. Lanjut gila kan. Enggak, menurutmu? Begitu. Iya begitu. Ya, okay. Kita bayangkan itu lah kayak air tuh harus ada daerah tangkapan air hujan dulu di lahan tak. Ya. Tapi kan kebanyakan sekarang tuh langsung ditutup semua, resapan air hujan tidak masuk ke lahan. Jadi limpasan air hujan itu jatuh langsung seluruhnya ke jalan. Ngerti Ki maksudku? Iya, paham. Jadi jalan ini kan volumenya berapa sih? Berapa lebar, berapa panjang? Sedangkan ada rumah yang harusnya lahan-lahan kita itu harusnya menyerap air hujan dulu. Nah, itu kemudian ruang terbuka hijau lagi saya maksudnya. Itu kemudian penting rumah itu di arsitek, bukan di arsitek, di desain oleh arsitek. Iya, itu salah satunya. Apa kan teman? Iya, itu salah satunya ya, tanggung jawab kita sebagai arsitek terhadap lingkungan. Selama ini tidak pernah dijalankan kayak ini. Kalau saya menjalankan. Oke, ya tanggung jawab pribadi ya. Dari pengetahuan iya gitu. Itu salah satu indikator aja. Bagaimana resapan air hujan misalnya. Bagaimana tingkat tadi kan kenyamanan termal dalam ruang. Suhu maksudnya. Suhu ya. Ya, nyaki di podcast ini bukan kuliah ya. Lanjut. Termal. Ya suhu dalam ruang gitu. Apakah terus-terusan 24 jam menggunakan penghawaan buatan gitu. Iya. Adakah adakah cross ventilation yang terjadi? Cross ventilation. Iya, dan kan sering pasti kita dengar kan. Iya. Tidak ada WW kalau ketawa terus. Oke. Baiklah. Manja lah. Oke. Terus itu maksudku begini, apakah di Makassar dan nilai-nilai idealmu tadi itu let's say minimal sudah berjalankah selama ini? Kan maksudku begini Yon, Makassar ini kan penuh dengan perumahan ya. Ya banyak. Ya banyak kan perumahan kan. Dan harusnya kan nilai-nilai ideal misalnya yang kau sebut dengan termal dalam ruangan, sirkulasi udara, apa ketemuan tadi itu, air, sudah idealkah? Iya, sudah ideal ya. Karena ini tidak banyak diketahui oleh khalayak umum gitu ya. Jadi menurut saya informasi-informasi seperti ini sangat baik. Makanya kamu buka-buka ruang-ruang podcast seperti ini kan. Itu keren sekali. Iya, jadi isi terus Kayun. Terus. Iya kan itu sebagai edukasi kepada masyarakat bahwa kok hire arsitek sebenarnya keluarannya bukan gambar saja. Oke. Kan arsitek tuh kan keluarannya gambar. Iya, maksudnya dari gambar tersebut bukan secantik-cantiknya bentuk. Bukan secantik-cantiknya fasad aja, tapi apakah kebutuhanmu dan peran rumah tersebut berdampak sama lingkungannya misalnya kayak gitu ya. Yang tadi saya bilang contoh kecil. Jadi iya jadi begitu. Jadi kayak saya mengeluarkan jadi kalau arsitek itu kan jasa. Oke. Jasa toh? Mahal pula. Tidak. Iya, lanjut dulu jasa. Sebentar kita bicara mahal itu. Ya jasa kan. Dari jasa ini keluarannya yang terlihat itu pasti gambar produk gitu ya. Tapi sebenarnya pendampingan kita tuh mulai dari sampai kalau saya pribadi ya sampai di tahap pengawasan. Pengawasan itu bisa jadi kayak secara berkala atau memang si klien atau owner itu meminta saya benar-benar ada di pengawasan gitu. Jadi tapi secara umum kita tuh punya koneksi hubungan itu tidak saya kasih gambar selesai gitu. Tidak. Jadi tanggung jawabku tuh sampai kalau saya pribadi ya saya merasa mengawal gitu tanda kutip bahwa bangunan ini bisa terjalin, jadi kayak tidak ekspektasi dan realitas bisa sesuai gitu ya. Karena biasa kan ekspektasinya begini tapi hasilnya begitu gitu kan. Jadi saya hadir dengan klien tuh bukan hitungan kayak 1 bulan kasih selesai gambar selesai gitu ya, tapi sampai benar-benar kayak terbangun. Bahkan setelah terbangun kadang kita evaluasi kembali dari desain itu ada yang failed nggak gitu. Dari desain tersebut apakah tadi masalah cross ventilation penghawaan gitu, apakah memang benar-benar sesuai dengan apakah dia merasakan kenyamanan itu sesuai dengan konsep yang kita kasih gitu. Pernah kau baku gea sama klienmu? Menurutnya Nah, maksudku sebagai arsitek kok bukan baku gea sebenarnya, bukan baku gea kayak ini karena ada informasi yang tidak sampai saja, misalnya atau ada informasi yang tidak diketahui karena beberapa klien kan sudah punya pengalaman
Misalnya udah punya pengalaman di konstruksi bertahun-tahun, terus tiba-tiba hire arsitek perempuan lagi gitu kan ya, kota apa gitu. Tunggu. Kau yang singgung ini lah, sebentar saya bicara. Ya kadang begitu kan, kadang begitu. Jadi kayak saya jadi bukan baku gaya tadi kita sampaikan, lebih bicara dialog aja bahwa ini ada hal-hal yang mungkin ini bedanya kita hire arsitek dan tidak. Di mana batasanmu? Maksudku batasan tuh begini, kan kadang kau harus ikuti maunya dia di hasil dialog dengan baku gea yang berusaha kau samarkan itu dengan sebenarnya dialog itu kan baku gea yang kau samarkan itu. Enggak, saya pakai kata dialog itu. Oke, dialog. Di mana batasanmu, Yun? Ini bisa saya ikuti, ini saya tidak bisa ikuti. Biasa kan hal yang terjadi itu adalah biaya, misalnya ya penggunaan material itu biaya. Tapi begitu misalnya kita sampaikan bahwa anggaplah misalnya penggunaan fixture toilet gitu. Apa sih? Toilet, anggaplah penggunaan toilet. Okay. Toilet dia mau pakai ini karena canggih-canggihan atau keren-kerenan ini A, B, C. Tapi biasa kita diskusinya membuka ruang diskusinya bahwa kalau kita pakai itu berapa jumlah liter air yang setiap satu kali flush kan gitu-gitu kan, bagaimana kebutuhan air tak nanti dan seterusnya. Jadi kita coba luruskan aja pengetahuan tersebut. Ya misalnya dia tidak terima atau tetap gitu ya, tugas saya sebenarnya sampai udah memberitahu. Tapi hal-hal yang menurutku vital, misalnya dia harus tutup semua dinding, tidak membuka udara gitu, ruang-ruang. Itu saya rasa tidak selamanya loh kita ada di masa listrik itu nyala terus gitu. Atau kan itu tidak jadi sehat buat kau dan penghuni. Oke. Ini pertanyaan. Iya contoh. Itu kan saya bicara batasan tuh tadi. Pernah kok berdialog. Pernah kok berdialog sama klien ini ceritanya, terus tidak dapat jalan tengahnya, terus gue tinggal kami ini deh. Pernah enggak? Enggak, Ji. Selama ini dialog itu menjadi kunci. Jadi begini, penting sekali buat teman-teman ini arsitek atau bukan ya. Penting kita tahu siapa yang mengambil keputusan tertinggi. Siapa? Sebelum kita memulai proyek, kita tanya. Misalnya ini ada satu keluarga, anak muda, terus ada bapaknya, ada sponsor. Kalau keputusan tertinggi di bapaknya, yang kita temenin ngobrol. Politiknya ini parah. Itu kan teknik komunikasi, teknik dialog. Iya. Jadi biasa tuh kita ngobrol siapa, itu penting sih. Kita ketahui siapa pengambil keputusan tertinggi. Karena bisa jadi udah kita desain maunya si anak-anak sudah begini gitu kan, bapaknya nggak suka. Jadi kayak dari awal tuh sudah kita bangun dialog, bangun komunikasi itu. Kira-kira kita kasih presiden dulu atau kita kasih begini loh contoh-contoh atau begini yang pernah kita lakukan. Jadi kayak dia itu sebelum kita terlalu jauh. Kebutuhan itu sudah kita penuhi, kita sudah siapin gitu, insya Allah kita siapin. Kalau saya sih selalu ngobrol dengan klien justru tidak bukan hal-hal yang sangat teknis, justru saya lebih suka ngobrol dengan dia itu saat bagaimana dia setiap hari, bagaimana kesehariannya dengan anak-anaknya, misalnya dengan keluarganya, lebih personal lah. Dia suka hobinya apa? Itu yang paling mendasari perbedaan antara desain A dengan desain lain gitu. Karena si karakter pengguna ini sangat perlu kita pahami. Jadi penting, psikologi itu jadi penting juga ya? Iya, dialog itu saat brainstorming di awal, mungkin saya bisa seharian ngobrol itu cuman kayak buat tahu dia tuh hobinya apa gitu. Sampai kan biasa kan ada klien-klien yang agak tertutup, dia cuman mau ya begini-begini, tapi dia tidak akan menjadi personal saat dia tidak terbuka. Desainnya buat dia itu tidak akan menjadi sangat personal saat dia juga tidak terbuka dengan saya gitu. Jadi saya mesti membangun komunikasi, mesti tahu lebih dalam. Ngobrol tuh penting ya, ngobrol tuh di awal penting ya. Iya, brainstorming. Ya kalau pertemuan pertama mungkin saya belum ketemu sama si kartu merah gitu ya. Istrinya selalu itu. Yang perempuan tuh selalu jadi kartu. Ya, biasanya saya belum ketemu gitu kan. Atau biasa juga kayak minta misalnya dia memang benar-benar udah dia gitu, dia sumber utama gitu. Jadi suami, kalau memang dia suami bawa istri, kita bisa ngobrol karena kan
kan kadang-kadang masalah warna aja bisa panjang kalau istrinya nggak ikut gitu. Tadi kau yang singgung ini. Iya. Sebagai arsitek perempuan, kau merasa terbebani enggak? Enggak, Ji. Baru tadi deh. Enggak. Saya tidak terbebani, terbeban karena ini kan sesuatu yang saya sukai. Enaknya adalah ini adalah sesuatu yang saya sukai. Saya mau di sini bukan karena disuruh atau pemerintah atau orang lain yang inginkan saya menjadi seorang sekarang ya. Saya menjalani karena saya sukai. Terbebaninya bukan terbebani, mungkin ada anggapan lah kalau kita datang di proyek konstruksi misalnya ngobrol dengan tukang atau apa. Ya arsitek perempuan gitu. Itu kan kadang-kadang ada gender di situ kayak ya kok tau apa gitu bias gender gitu ya. Ya biasanya ada begitu kan dia menganggap kebanyakan mungkin tidak di dunia profesional mungkin ya, saya nggak tahu ya. Nah di saat saya datang ya harusnya minta suruh bongkar A B C, kadang-kadang kayak ini orang gitu. Tapi biasa tuh terbantahkan sendiri saat kita balik lagi kita menggunakan bahasa komunikasi gitu dengan meskipun tukang kan atau yang bekerja di lokasi kan kita bisa ngobrol dengan cara-cara gitu. Nggak, maksud saya begini ya. Sebagai arsitek perempuan tuh kau merasa bahwa kau harus kerja 2 kali lipat daripada laki-laki enggak? Emangnya saya tahu jadi laki-laki seperti apa? Ya maksudnya untuk berusaha membuktikan diri gitu loh maksudku. Kenapa berusaha untuk membuktikan diri? Iya, percaya diri. Karena kau juga sekarang mencalonkan diri sebagai langsung serius. Tadi aku bilang jangan dibahas ya. Bahas Ki Bos. Sebagai calon ketua nih ceritanya Ikatan Arsitek Indonesia Sulawesi Selatan. Katanya pemilihan terakhir seru sekali ya. Seri tuh orang itu. Saya sampai tahu. Nah, karena kan istriku juga ikut itu. Maksudnya mengikuti itu. Siapa kan. dipilih? Siapa? Bukan Jiu, bukan Seri. Nah, menurutmu buat arsitek ber-AI penting kah? Oh iya. Jadi begitu kita selesai dari pendidikan ya, pendidikan arsitektur ya S1. Kita curhat gitu minimal ya. Itu sama siapa kalau tidak sesama profesi. Gitu. Dan IAI ini kan mengatur profesi tersebut. Anggap dia semacam ID gitu ya di dokter. Iya, dia asosiasi profesi yang satu-satunya diakui oleh undang-undang Ikatan Arsitek Indonesia. Oke. Jadi harusnya kita merasa aman, dilindungi dengan kita berprofesi AI dan kita bisa mendapatkan banyak pengetahuan ya. Anggaplah kita udah lulus. Saya lulus 2007 misalnya ya. Cepat itu. Anggaplah saya lulus 2007. Sekarang kan 2024 berarti udah berapa belas tahun gitu saya tinggalkan dunia pendidikan. Nah sekarang kalau saya tidak ber-IAI, pengetahuan tentang arsitektur saya dapat dari mana gitu. Dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan IAI gitu ya, selalu ada upgrade pengetahuan. Kita ketemu dengan banyak orang gitu kan, itu sedikit banyak bisa mempengaruhi value kita sebagai arsitek. Jadi semakin mengerucut, semakin jelas bahwa Oke, ini arsitek udah betul dan kita jalani, dan bagaimana kita semakin mempertajam kualitas kita dengan desain dan seterusnya. Itu dia. Dan kenapa Yuyun harus jadi ketua IAI? Kampanye, Bos. Nah, serius pertanyaannya. Pertanyaan itu serius. Kenapa Yuyun harus jadi ketua? Enggak. Jadi saya dari visi misi yang saya bawa adalah bagaimana saya menyiapkan generasi berikutnya. Bukan generasi yang sekarang. Iya, karena saya dulu merasa ada jarak. Saya sendiri merasa ada jarak antara arsitek yang saya kenal gitu. Terus saya tidak tahu siapa lagi arsitek di Makassar yang dikenal, yang saya bisa jadikan dia mentor, yang bisa saya jadikan seseorang gitu kan. Nah, di situ ada jarak yang saya lihat di situ, ruang dan waktu, sehingga saya tidak ingin mewariskan itu kepada adik-adik saya berikutnya. Saya ingin asosiasi profesi ini hadir untuk membuka pintu begitu menjadi rumah mereka. Begitu dia lulus harusnya ada sesuatu yang bisa kita tawarkan, ada IAI berperan di situ. Karena begitu dia lulus, maksudnya profesi berSTR segala macam itu kan di asosiasi ya. Jadi meskipun mungkin tidak jadi pengurus tapi menjadi anggota gitu kan, dia sudah mendapatkan manfaat. Jadi kalau saya itu sebenarnya muncul
menyiapkan program-program itu bukan hanya untuk masa sekarang, tapi masa berikutnya. Teman-teman arsitek muda di Makassar, saya melihat potensi yang cukup besar. Jadi jika tidak kita keluarkan momentum terbaik saat ini ya, saya merasa kita momentumnya sekarang lagi baik ya buat arsitek. Buat saya, buat kita semua, anak-anak muda itu saya rasa ada momentum yang tidak bisa kita tunda lagi. Kita sekarang bukan hanya untuk menjalankan kepengurusan aja, berjalan sedemikian rupa seperti biasa, tapi kita harus menyiapkan program-program yang bagaimana mereka tuh tetap bisa dikenal di seluruh Indonesia misalnya ya, diterima karya-karyanya oleh masyarakat luas, dan ada kesempatan-kesempatan kita pameran misalnya di luar secara internasional. Itu kan momentumnya saya bisa bilang itu di kita sekarang. Jadi kalau momentum itu kita tidak laksanakan sekarang gitu, tidak kelola dengan baik, saya rasa kita bisa mundur atau mungkin hanya akan ada di titik itu. Tidak ada lompatan-lompatan yang bisa kita lalui gitu. Jadi itu yang membuat saya bahwa oke, kita harus maju. Bismillah, ini kita ikhtiar untuk membangun profesi arsitek. Gitu. Saya mau tanya ini. Sebagai otokritik, sebagai IAI, saya terus terang asing kan. Cuman saya tahu aja ada komunitas, ada asosiasinya. Apa yang kurang dari IAI? Sebagai otokritik ya? Ya. Kurang ya. Dia tuh belum dikenal luas oleh masyarakat. Okay. Bahkan Bapak sendiri kan belum tahu. Istri saya kan asli ya, itu kebetulan aja kan. Ya tahu lah. Tapi kurang dikenal luas tidak. Karena mungkin ranah-ranahnya adalah selama ini adalah ranah-ranah profesi. Betul, memang harus kita laksanakan itu, tapi keterlibatan masyarakat dan keterlibatan arsitek di masyarakat juga itu menjadi penting sekarang, sehingga teman-teman bisa mengetahui peran arsitek itu sendiri seperti apa sih gitu. Itu menjadi PR. Menurut saya itu jadi PR saya. Tidak ataupun menjadi ketua nantinya gitu, itu menjadi tanggung jawab saya secara profesi. Bagaimana teman-teman tetap bisa jangan ada pesimis gitu di dunia arsitektur. Saya melihat masa depan kok di arsitektur gitu. Bukan yang sekarang. Nggak juga, jadi saya merasa ini momen sekarang ini semakin dikenal. Kalau saya sih kita lihat arsitek-arsitek itu tidak lagi udah banyak local heroes. Local heroes. Ya maksudnya ya local heroes gitu ya. Jadi udah banyak arsitek muda yang mulai dikenal di publik. Dan itu menurut saya adalah masa depan. Yun, dari tadi kau udah lihat tadi di injury time. Kan kau bisa potong saya ketawa-ketawanya Pak, gimana sih? Lagi enak nih ngobrol. Dia tidak mau bicara IAI, begitu bicara lagi enak ngobrol. Iya IAI nggak apa-apa. Nggak, saya di ujung-ujung ini. Oke. Saya lagi di ujung-ujung ini. IAI itu tadi. Menurutmu selama ini dia hanya mengurus administrasi kah? Dia tidak bicara tentang masa depan kah tadi? Kalau saya tangkap tadi kalimatmu ya, saya berusaha menangkap kalimatmu tadi ini. Selama ini juga tidak seperti itu. Berupaya. Dan belum maksimal. Oke. Pemilihan masuk. Aman lagi. Lolos lagi. Aman lagi, lolos lagi. Ayo di ujung-ujung, di ujung-ujung ini, di ujung-ujung. Oke, siap. 3 buku yang harus dibaca sama arsitek. Apa? Semua saya tanya kok, biar politisi saya tanya aja ini. Aduh. semua saya tanya aja. 3 buku. 3 buku. 3 Ji. Banyak bukunya. Iya, 3 mau. Coba. Ya banyak sih bukunya. Kalau saya sih bukan hanya tentang buku arsitektur. Iya, oke. Boleh. Yang paling penting adalah bagaimana sebenarnya kalau saya lihat kekurangannya kita, ini berdasarkan pengalaman saya. Cari aman. Iya, berdasarkan pengalaman saya. Okay. Yang kurang di pendidikan arsitektur itu adalah mengelola bisnisnya. Oh iya. Ya, jadi kalau jago proses desain sekarang jago-jagoan, tapi mengelola bisnis itu sendiri. Kalau kau jadikan itu market, maka kau harus belajar bisnis dong. Kita tidak lagi terus-terus membahas tentang ruang, tapi uang juga perlu.
Karena kau jadikan arsitek menjadi profesi, berarti kau harus bisa makan hidup dari situ kan. Iya. Gitu kan. Jadi lebih banyak memperkaya buku tentang bisnis dan manajemen. Ya. Dan kok pengalaman bisnismu di Sushi Biscuit membantu sekali kah sebagai arsitek? Ya sedikit banyak, tapi kan ada perbedaan yang sangat mencolok di mana kalau di kuliner ya kok lihat saya beli sushi gitu ada barangnya. Sedangkan di jasa itu intangible gitu, ada produk gitu, tapi kan orang masih mikir ngapain saya bayar arsitek gitu, kan nggak sih? Iya. Ya tapi setelah saya cerita mungkin kok oh iya betul. Kan mahal tadi kan itu saya balik. ada standarnya kah itu? Oh iya ada. Ada standarnya. Ada Misalnya saya minta ini di berapa sini 4 kali berapa begitu kan? Ada. Ada ya? Iya ruang. Ada standar, ada PP, ada. Sorry, saya lupa ini. Dulu tuh saya sering ingat. Katanya kalau kita mau bangun rumah 2.500.000 per meter persegi misalnya. Itu nilai konstruksi mungkin ya. Oke. Beda lagi nilai arsitek. Iya. Jasanya beda lagi. Iya. Mahal berarti. Ya enggak. Jadi kadang-kadang tuh orang masih menghitung kalau jumlah semen sekian saya harus beli berapa dibanding dia bayar arsitek. Tapi kalau kamu membongkar misalnya atau waktu yang terbuang gara-gara kok semua instrumen kau coba semua hal-hal akhirnya nggak jadi apa-apa, malah semakin bengkak nggak biaya. Ya. Kalau misalnya menggunakan pemilihan bentuk atap, keren-kerennya atap lagi begini misalnya, lagi tapi apakah sesuai nggak dengan lingkungan kamu gitu? Ya. Nggak mahal sih sebenarnya. Iya, tapi kan akhirnya kok harus maintenance setiap 2 tahun kok perbaiki gitu kan, kayak kok harus mikir air hujan lari kemana gitu loh. Bukan hanya keren-keren bentuk aja, makanya Iya. Jadi tidak mahal. Tidak mahal. Kalau saya bisa bilang tidak mahal karena itu justru ya tadi ya itu bisa jadi lebih efisien. Bisa jadi lebih efisien kalau tadi kita bandingkan efisiensi uang ini dengan waktu dan tenaga yang digunakan. Iya kan? Pertanyaan terakhir. Ini pertanyaan paling penting di antara semua pertanyaanku. 10 tahun ke depan Yuyun di mana? Di mana? Iya, di mana? Saya tuh cukup ini ya, memikirkan cukup kaya maksudnya. Amin. Saya tuh selalu bilang di akhir-akhir mungkin kita tidak tahu umur bisa sampai kapan ya. Tapi di akhir-akhir masa saya atau di akhir-akhir 10 tahun berarti udah 50 tahun kan kita umur kita ya. Saya ingin mengabdikan diri dengan pendidikan arsitektur. Jadi makanya saya dari sekarang kan udah jadi pengajar ya di sedikit banyak. Iya di Muhammadiyah. Ya. Saya ingin mengabdikan diri untuk pendidikan arsitektur. Itu sudah saya inginkan itu gitu. Saya mewakafkan diri saya untuk arsitektur. Saya potong itu saya kasih masuk. Saya tahu arahmu kemana. Karena biasa tuh arahnya mau ke politis. Jadi begitu Ji Allah. 10 tahun ke depan kau melihat dirimu di mana? Iya, saya begitu. Saya melihat diri saya di pendidikan arsitektur. Di pendidikan arsitektur. Iya, karena saya dari situ makanya tadi saya bilang saya tuh semakin kesini semakin mengerucutkan diri di satu bidang kan. Semakin lama kita biasanya orang-orang yang menyelesaikan itu semakin kompeten kan. Iya. Semakin dalam dia ya. Semakin dalam gitu. Insya Allah. Yun, terima kasih sudah membuat saya menunggu 2 bulan baru hadir di sini. Astagfirullah. Terima kasih udah diundang. Anggota DPR saja saya undang 1 hari Ji. Insya Allah. Terima kasih. Itu biasanya memang begitu, semakin dekat hubungan semakin. Iya, semakin dianggap enteng kan. Saya merasakannya di dunia arsitektur pun saya semakin. Yang penting udah ada proyek, thank you. 2M, makasih Mas, makasih Mbak, gitu kan. Semakin dekat kan semakin udah sudah lah. Tahu lah kita. Ya. Makasih nah. Terima kasih banyak Portal Media sudah mengundang saya. Terima kasih sudah edukasi masyarakat, edukasi Portal Media. Siap. Kalau saya undang lagi jangan kasih menunggu kan 2 bulan. Insya Allah tidak. Salahku itu kesalahanku. Mau saya mohon maaf. Insya Allah berikutnya saya yang calonku tuh begitu. Macam. Pokoknya saya selalu salah nih Mbak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kawan-kawan Portal Media, terima kasih sudah hadir lagi di podcastnya Portal Media. Kita kembali lagi dengan banyak tokoh dari Makassar dan Sulawesi Selatan untuk kita temani bicara. Saya Sal pamit, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.